Saking enaknya kopi itu, saya bilang, bang, bungkus kopi 1. Maksudnya mau saya buatkan ke emak, baru ingat saya. Allahumma salli. Mak udah meninggal. Kalau kau bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan menjadikan rezekimu seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saya kalau sudah ada orang mengadu ke saya, Ustadz, anakku ini melawannya minta ampun. Bawa anak ibu ke sini atau aku datang ke rumah ibu menjemput dia. Biar aku pijak, pecahkan ginjalnya. Saya paling marah kalau ada orang melawan orang tua. Karena saya tak pernah saya lawan mak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh-solihah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali. 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sebenarnya tadi mau di bawah sama dengan adik-adik, tapi kalau saya di bawah, yang di ujung tak nampak. Jadi saya mohon izin agak tinggi sedikit dan membelakangi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan kita tetap menjaga adab-adab kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini SMK apa pondok pesantren? SMK. Tapi pembawa acaranya pakai bahasa Arab. Wow. Kemudian qori, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Itu qorinya anak SMK. Oh, bukan pemain naturalisasi. Pernah juga saya di satu acara, qorinya bagus, saya bilang, mantap ini qorinya. Inilah anak didik kita. Pas selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu dari luar. Gitu. Yang pakai yang bahasa Arab tadi, SMK juga. Kita pakai ada pelajaran bahasa Arab. Tak ada. Tak ada aja bisa, apalagi kalau ada. Mudah-mudahan adik-adik sukses semua insya Allah. Saya lewat jalan Patimura, berpuluh tahun jalan Patimura. Baru inilah masuk kemari.
Rupanya cantik di dalamnya. Indah. Ada saung-saung tempat duduk dari BRI. Ada keranjang basket dari M3. Luar biasa. Ini surga ini. Surga dunia ini. Ada bidadara surga, insyaAllah. Sukses semua, insyaAllah. Amin. Saya seumur adik-adik SMK selevel dengan SMA, kalau agamanya aliyah. Jadi saya masuk aliyah itu tahun 1993 di Medan. Kawan saya di kelas tuh macam-macam. Ada satu, gak boleh sebut nama, inisial R. Takutnya dia nanti nonton ya. Setiap sekolah dia bawa ular. Di kantong tuh ular. Bawa ular. Asal jumpa cewek, nah, yang jerit lah, gitu ya. Jadi kita biasanya ingat kawan itu, kalau kawan yang biasa-biasa kita tak ingat. Yang unik-unik itu kita ingat. Ada satu kawan suka main tuo, tau tuo. Tuo itu main judi pakai duit logam. Main judi. Itu ingat saya. Orangnya ingat. Kalau jumpa sekarang saya akan panggil, hai tuo. Ada kawan itu sampai 40 hari dipanggil. Prestasi tertinggi di sekolah dialah. 40 hari cabut, nggak masuk kelas. Nggak ingat saya. Jadi waktu saya keliling tausiah sampai di Makassar, jumpa sama dia. Datang dia ke hotel. Mat, katanya. Iya, kau masih ingat sama aku? Ingatlah, kau kan yang 40 hari itu. Bilang. Jadi macam-macam kawan. Yang baik-baik juga ingat. Ada satu kawan saya. Tidak pernah mencontek sekalipun kalau ujian. Dikasih pun contekan dia nggak mau. Ada semua. Jadi kita kalau berkawan ini dua yang kita ingat. Yang paling macam hantu. Yang paling macam malaikat. Kalau yang sedang-sedang kita tak terlalu ingat. Jadi adik-adik kalau mau diingat kawan, berusahalah untuk jadi yang dua itu. Saya dulu waktu sekolah nggak ada pacar, nggak ada cewek. Jadi kata kawan-kawan nih, Mat, kok aku tengok nggak ada cewek? Kata dia. Saya bilang enggak. Jangan-jangan kau homo. Berarti dia udah nyerang kita sekali kan? Kalau kita serang jangan diam. Saya diam aja. Kok aku tengok nggak ada selera sama perempuan. Kata dia. Terus saya bilang, udah 2 kali kan? Jangan sampai 3 kali. Bodoh kita. Udah 2 kali saya bilang. Kau bawa adik perempuan kau ke sini. Kalau nggak hamil, potong telinga. Oh, merah muka dia. Merah. Saya udah siap udah. Kau kasih sekali 3 dari aku. Jangan diam kalau dibully. Kalau dibully. Terus di sekolah kami ada kantin. Ada kantin. Jadi kalau sedang keluar lonceng jam 10, teng, kami ke kantin. Saya tengok kawan-kawan saya ini makan bakwan 3, bayar 2. Saya sekali pun tak pernah melakukan itu. Bukan karena saya takut sama Allah, bukan saya karena bertakwa. Setiap saya tengok makcik yang jual bakwan, jual misuk itu, ingat saya emak. Berarti kalau aku membohongi ibu nih, berarti aku membohongi emakku di rumah. Jadi hubungan kita dengan emak itu amat sangat kuat. Walaupun mak saya sudah meninggal tahun 2019, saya pernah di Kuok makan kopiek indak bertulang. Pas saya tengok ada juga tulangnya. Saking enaknya kopiek itu, saya bilang, Bang, bungkus kopiek 1. Maksud saya mau saya bawakan ke emak, baru ingat saya. Allahumma salli. Mak udah meninggal. Jadi ikatan kita dengan emak itu sangat kuat. Maka kenapa saya tidak pacaran, tidak bercewek? Karena kata emak, kalau kau menyia-nyiakan perempuan, berarti kau menyia-nyiakan aku. Karena emak kau perempuan. Kalau ada yang emaknya laki-laki, boleh menyia-nyiakan. Kemudian saya sekolah, biasa macam adik-adik juga. Cuman tadi saya dengar dari Pak Kepala Sekolah, di sini Ustadz, pintu gerbang 2,
Pagi-pagi guru-guru sudah berbaris, anak-anak datang, disalami semua. Allahu Akbar. Pulangnya harus ada tiket, Ustaz. Tiketnya apa? Sampah. Oh, hebat SMK. Tempat kami dulu tidak gitu. Saya waktu itu maklumlah seumur-umur kalian suka rambut panjang, rambut saya panjang. Ada namanya Pak Latif, Abdul Latif. Setiap nampaknya saya dijambaknya rambut saya di belakang. Potong rambut kau ini Somad. Udah meninggal. Allah maafirlahu warhamhu wa'afihi. Tapi setelah saya jadi ustadz, saya datang ke sekolah, saya cium semua tangan guru-guru saya yang pernah menarik rambut saya. Karena bagi saya, mereka itulah yang mendidik saya. Ayah kita ini 3. Aba'ukum salasatun. Ayah kalian 3. Oh, ayah saya 1 Pak Ustadz. 3. Ayah kalian 3. Yang pertama, alladzi waladaka. Ayah suami emakmu. Itu ayah. Ayah biologis namanya. Yang kedua, alladzi zawwajaka ibnatahu. Ayah yang menikahkan anak gadisnya kepadamu. Nanti. Ayah yang paling beruntung adalah yang mendapatkan kalian, guys. Kalian anak-anak baik-baik. Yang ketiga, allazi 'allamaka, ayah yang mengajarkanmu. Wa huwa afdaluhum. Di antara 3 ayah nih, siapa yang paling the best, yang paling hebat adalah yang mengajar. Inilah ayah yang ada di sekolah. Kalau saya dulu di sekolah saya, adik-adik yang ada di SMK ini. Jadi ayah di rumah itu ayah biologis. Jarang jumpa, jarang mengajar. Dia macam flash disk, sekali-sekali datang. Tapi ayah yang mengajar di sini, tadi saya tanya, jam berapa masuk sini Pak, Bu? Jam 7. Pulang jam berapa? Jam 4. Pulang kalian ke rumah, mungkin ayah belum pulang dari tempat kerja. Pagi kalian berangkat, mungkin dia belum sempat sarapan bersama. Atau dia pergi lembur. Tapi bagaimanapun dia ayah. Lalu kemudian ayah yang mengajar di sini. Maka saya pergi ke SD saya pergi ke SMP saya pergi ke SMA saya pergi ke kampus. Saya tamat tahun 1996. Tamat 96, habis itu saya kuliah di Sukajadi, IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. IAIN, sekarang berubah jadi UIN. Kawan saya satu angkatan, Ustadz Jamal. Ustadz Jamal, Ustadz Arif, Ustadz namanya Kurdi, tapi aku panggil Ustadz Udit. Kami satu angkatan, sama-sama 96. Ini baik-baik. Yang tak bukan termasuk yang golongan bawa ular tadi. Ini 3 ini baik-baik semua. Satu angkatan, 96. Saya kuliah dulu pakai motor RX King. Kalau ada fotonya saya upload di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Sombong kali. Maksudnya yang belum follow lah. Tulis saja di Google tuh, Somad UAS RX King. Nampak nanti cuma saya bawa. Knalpotnya saya potong. Makanya kalau masuk saya ke kampus, semua cewek-cewek itu nengok. Kami berdua, satu kawan saya orang Garuda Sakti, dia pakai Fos One. Kalau kami sudah masuk, berasap kampus tuh, menyala lah pokoknya. Nah, tapi sekalipun saya tak pernah buat cewek. Pernah satu ketika, saya tinggal di Putri 7. Belakang Babu Salam. Waktu itu kami kampusnya sudah di UIN Panam. Pas di pinggir jalan, ada satu mahasiswi kawan saya sekelas. Aduh, mau dibawa takut fitnah. Nggak dibawa mau bazir. Maksudnya nggak dibawa nanti takut dibilang sombong kan. Alah kau mentang-mentang pakai motor sombong lah. Jadi mau tak mau ya berhentilah saya. Berhenti. Naik dia. Saya gas sekencang. Sampai ke depan kelas, saya tengok jilbab dia udah terbang. Gak ada baik. Pas besoknya, saya lewat lagi, saya tanya, ikut? Enggak. Begitu caranya biar saya enggak mau. Kenapa Ustadz enggak mau pacaran? Padahal Ustadz kan walaupun sedang udah tua begini aja masih tetap ganteng.
Kenapa Ustaz tak mau? Karena kata emak, jangan kau bercewek. Kalau kau mau nikah, kau kunikahkan. Itu saya pegang. Saya pegang dalam hati. Dan ternyata sekarang saya baca ada tulisan psikolog. Pelajar yang pacaran, tingkat stresnya lebih tinggi. Stres. Apalagi dapat perempuan yang bertanya tuh, abang di mana? Kamu kok nggak miskolin aku? Pacaran dari mulai SMA sampai kuliah 4 tahun pacaran, 5 tahun pacaran nggak nikah. Cinta dia wak, kawin jurang. Meleleh air mata, hidung pun meleleh. Ustaz, dia nikah sama orang lain. Berapa tahun kalian pacaran? 5 tahun. 5 tahun pacaran nggak nikah-nikah, sama macam iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Apa? Mungkin. Yang rugi perempuan. Kita ini laki-laki punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya anak perempuan, punya ponakan perempuan. Kalau sekarang kita playboy cap tupai, tahu kan playboy cap tupai? Pantang nengok pokok kelapa, lompat sana, lompat, habis belobang semua pokok kelapa. Ada lagi playboy cap gayung. Cap gayung ini pantang nengok bak kosong, habis cedok semua. Ingat, adik kita perempuan. Sekarang, keponakan saya perempuan. Untung aku dulu tak menyia-nyiakan perempuan. Coba kalau aku sia-siakan perempuan. Cemas, takut. Alhamdulillah. Kalau saya tengok dari tatapan adik-adik ini, orangnya baik-baik. Tapi nggak tahu juga lah ya. Kita kan husnuzon, nggak boleh suuzon kan. Akhirnya saya berkawan sama Ustadz Jamal, Ustadz Udip, Ustadz Arif. Kemudian saya suka nyari-nyari. Waktu itu belum ada internet. Dapat berita, datang kawan saya kirim surat. Mat, ada tes ke Mesir. Oh, tes ke Mesir. Sampai suratnya hari ini, pendaftaran terakhir besok. Mak, langsung saya pergi naik bis SDH, Sipirok Dolok Holi. Tesnya di Medan. Berangkat jam 5 sore dari Pekanbaru sampai jam 5 subuh di Medan. Daftar tes, ujian langsung. Ujian ke Mesir. Jumpalah Syekh orang Arab, jubahnya 2 lapis. Sorban bosan macam ban Vespa. Mas Muka. Mas Muka itu kalau bahasa kampung awak, what is your name? Saya nama Ang. Saya pede aja. Ismi Abdus Somad. Saya pede karena nama saya kan ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Ismi Abdus Somad. My name is Abdus Somad. Oh. Kam hafizna minal Quran. Berapa kau hafal Quran? Syuaya. Qalilan. Qalilan maksudnya little. Istamir kata dia. Sambut. Lanjutkan bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ngangguk-ngangguk dia. Saya hafal itu, ayat itu selalu dibaca mak saya. Kata mak saya, aku waktu menghamilkan kau dulu. Ayat itulah yang selalu kubaca. Karena ayat itu cerita tentang Maryam menghamilkan anak laki-laki namanya Isa. Tentang Maryam punya emak namanya Hannah, nama ayahnya Imran. Imran punya istri Hannah, punya anak Maryam, punya anak Isa. Keluarga Imran, itulah dia surat Ali Imran. Jadi rupanya, betul. Kalau doa ibu kita kuat, pertolongan itu kuat ke kita. Akhirnya keluarlah 100 nama anak Indonesia yang dapat beasiswa Al-Azhar Kairo Mesir.
Waktu itu belum ada internet. Dikirim pakai surat. Sampailah ke rumah. Saya baca nama, 100 nama. Tak ada nama saya. Mak, baca sekali lagi. Ada rupanya di bawah. Makanya kalau kita grogi tak nampak. Baca pelan-pelan. Abdul Somad. Kata mak, kita buat kenduri ya. Potong ayam. Jangan dulu mak, saya bilang. Kalau mak buat kenduri, tak jadi berangkat. Lari aku dari kampung nih. Malu kan? Ditanya orang, kapan ke Mesir? Kapan ke Mesir? Kapan ke Mesir? Jadi gimana? Nanti aku udah duduk di pesawat, baru undang tetangga buat itu. Yalah. Pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta. Orang kampung sudah bercakap. Apa kata orang kampung? Somad melarikan diri dari kampung karena gagal ke Mesir. Memanglah mulut para cocok ini sambal belacan. Hidup ini sebetulnya nggak sulit. Yang sulit itu memikirkan cakap orang. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu tetangga cuma 1, 2, 3, 4. Zaman sekarang. Instagram, Telegram, kilogram, miligram, FB, TikTok. Banyak kali yang komen-komen kita. Akhirnya 5 September 98 saya pun terbang ke Mesir dari Cengkareng. Transit di Amman, Jordania. Turun. Naik lagi pesawat. Sampai di Cairo International Airport. Pakai jas, pakai dasi, pakai jaket, pakai topi. Sampai di Mesir langsung dibuka. Rupanya musim panas. Kepanasan. Keringat-keringat. Itulah makanya kalian kalau keluar negeri tanya dulu lagi musim apa. Awak nggak pernah keluar negeri. September itu masih musim panas. Mudah-mudahan adik-adik dapat beasiswa keluar negeri. Sampai di Mesir, tanya sama kakak-kakak kelas. Baru sampai ya? Iya bang. Naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kata mereka, itulah tiket yang paling murah. Mak sakit kali hati. Masuk ke kelas. Begitu masuk ke dalam kelas, berjumpa sama syekh-syekh yang orang Arab. في هذه المناسبة السعيدة نتكلم عن القضايا الفلسطينية فإن عملية السلام في الشرق الأوسط لن تتحقق إلا بانسحاب الإسرائيليين من الأراضي المقدسة. Awak tengang lah. Telinga belum pernah mendengar orang Arab ngomong. Mendengar dia cakap Arab itu macam kumur-kumur. Yang paham cuma 2. Assalamualaikum, alhamdulillah. Bukan macam zaman kalian sekarang. Sekarang kalian bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis melalui apa? www.youtube.com. Ada kan anak Riau yang hebat bahasa asing nggak? Siapa namanya? Ada akunnya tuh. Saya mau ngetes saja. Dia tidak keluar negeri, belajar melalui YouTube. YouTube itu kalau kalian pakai untuk yang positif. Oh, saya Pak Ustadz tertarik bahasa, pakai YouTube. Saya tak tertarik bahasa Pak Ustadz. Buat di YouTube itu. Ternak lele. Wow, ternak lele kalian. Saya Pak Ustadz suka akuarium. Cara buat akuarium. Gimana cara buat? Semua ada di YouTube. Aku tertarik kuliner Pak Ustadz. Buat. Emping melinju. Wow. Apa yang kita mau ada di YouTube. Tapi kalau main medsos cuma yang tidak aja. Tak usah. Medsos ini bukan anak-anak yang rusak. Ada kawan saya, tamat Mesir, ngajar di sekolah. Di Pekanbaru nih. Sekolahnya nggak boleh sebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Razia handphone. Razia handphone. Terkejutlah semua. Ditelepon mak. Bu, ibu besok datang sekolah. Handphone anak ibu sedang ditangkap ini. Kata ibu, kena marah ibu. Anak ibu ini kurang ngajar. Handphonenya macam-macam. Udah selesai kata ibu. Mohon maaf pak, itu handphone suami saya. Rupanya di bawah anak. Medsos ini bukan cuma kenakalan remaja, kenakalan atu-atu. Datanglah perusahaan Telkom mau menanam tiang Telkom ke sebuah desa. Pak Cik, kami mau pasang tiang Telkom di sini. Gak boleh, rusak tanah saya. Nanti kalau kami pasang di sini, Pak Cik bisa nengok menonton Ustadz Somad ceramah di YouTube. Gak perlu, saya langsung ke masjid.
Nanti kalau Pak Cik punya tiang ini ada di kampung Pak Cik bisa menengok anak Pak Cik video call yang ada di kota. Saya nggak punya anak. Rupanya terdengar, rupanya dia main Mobile Legend. Apa kata dia? Pasang cepat. Nonton lihat videonya. Kalau belum ada nanti saya kirim. Di Malaysia itu kejadian. Jadi adik-adik, medsos ini, kalau sampai scroll video call ngomong sana browsing, surfing, launching, kencing, tidur jam 2. Kalau sudah tidur jam 2, 3, 4 pasti terlambat sembahyang subuh. Kalau sudah terlambat sembahyang subuh, kacau semuanya. Sedang Allah aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Sembahyang subuh tidak terlambat, ini orang tua melawan. Makanya tidur cepat. Usahakan jam 10 tidur. Saya nggak bisa Pak Ustadz, saya biasa tidur jam 12, gimana biasa baik? Jangan tidur siang. Ya cepat tidur malam. Apalagi di sekolah, pulang sekolah jam 4, jam 5, sampai rumah, mandi, sholat maghrib, masjid, sholat isya, baca Quran. Habis itu jam 10, nggak bisa tidur, nanti malam coba tidur jam 10. Gimana caranya Pak Ustadz? Beli antimo. Makan setengah untuk membiasakan. Jangan makan sepapan. Kalau sepapan dimakan, tidur sekarang, pindah alam. Bangun-bangun, marabbuka. Sampai di Mesir, mata kuliahnya 14. Tambah hafalan Quran 2 juz. Mata kuliah 14, kalau tidak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 25%. Kalau tak naik tingkat, dia tidak pakai SKS, pakai tingkat. Kalau tak naik tingkat 2 tahun, putus beasiswa. Kalau 3 tahun tidak naik tingkat, ditarik ijazah, diusir dari Mesir, tidak dikasih tiket pulang, siap-siap naik rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Matilah aku sekali. Mau pulang kampung, emak udah kenduri. Nanti ditanya orang, cepat kali pulang dari Mesir, mau tak mau belajar, pagi, petang, siang, malam belajar, bawa buku kemana-mana. Bawa buku, akhirnya lulus saya nilai pertama, saya tengok nilai jayyid, bahasa Inggrisnya good. Bagus nilai saya, lulus tahun 1, lulus tahun 2, lulus tahun 3, lulus tahun 4, 2002 saya selesai bulan Agustus. S1 saya di Mesir saya selesaikan dalam waktu setahun 11 bulan. Itulah dapat nilai. Jangan tuh, belum selesai. Mau cepat aja dia betul. Itulah dapat nilai, dapat titel itu yang pertama, LC. LC itu bukan lagi cemas. LC itu singkatan dari licensi. 1998 saya ke Mesir, 1999 mulai banyak warnet. Tahu adik-adik warnet? Warung internet. Disitulah banyak yang terkapar di internet. Waktu itu chatting pakai MRC. Hai, adik di mana? Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa wajahnya beda. Saya tak tahu ya, mungkin karena doa emak ini. Tak tertarik saya untuk kenalan sama cewek. Karena saya pikir pasti bohong. Ya, jadi saya tak tertarik. Masa Ustaz nggak main warnet? Saya chatting juga. Yang saya kerjai kawan-kawan saya itu. Saya buat fake account. Saya nyamar jadi perempuan. Hai abang. Banyak sampai sekarang nggak saya buka. Kalau saya buka takut orang itu malu kan. Abang di mana? Saya kirim foto. Saya cari foto, saya kirim. Ini adik katanya. Lalu pertama saya lucu. Lama-lama kalau sempat tahu putus persaudaraan. Akhirnya saya bilang, saya mau dinikahkan orang tua. Habis itu menangis-nangis lah orang itu. Dalam hati saya mampus kan. Selesai saya LC. Makan Ustaz dari mana? Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar 162 pon. 50 pon sewa rumah, 50 pon makan, 20 pon ongkos bis,
20 pon beli buku, 20 pon simpan dalam buku, persiapan mana tahu sakit kepala demam mencret. Minta duit ke emak, ke ayah sekalipun tidak. Say no. Katakan tidak untuk minta duit. Ini orang. Mau saya minta duit. Makanya sekarang kalau saya tengok mahasiswa, bahaya bukan main. Pas akhir bulan, passwordnya 3 huruf. Asal tak ada duit. Uang semester, mak. Kos-kosan, mak. Mau wisuda, mau berbini, mak. Lahir anak, mak. Kata maknya, mak kau nih. Jadi masa cukup 162 pon itu Pak Ustadz? Tak cukup. Masa Ustadz nggak ada pacaran, nonton, main ke mall? Laki-laki 2.100 anak Indonesia. Perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi. Nggak dapat saya. Menyesallah mereka yang nggak mendapatkan saya. Sekarang kalau pertemuan alumni, saya pura-pura nggak kenal aja sama orang. Tengoklah komen-komen di Instagram, di YouTube. Coba kalian tonton, tengok. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Di mana ada gula, di situ ada semut. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng. Nggak usah takut masalah cewek. Chill itu semua. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton. Tolong nanti diedit ya. Payah aku pulang. Nah, selesai S1, saya ini orangnya pemburu beasiswa. Cek cari. www.google.com. Beasiswa. Dapat beasiswa. 2 hari 2 malam naik kapal laut dari Kairo ke Terusan Suez 7 jam naik bis. Dari Terusan Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Tak pakai kamar, tidur di atas. Naik ombak itu tengah malam. Turun ke dalam. Kenapa? Itulah tiket yang paling murah. Sampai ke Makkah, kerja. Alhamdulillah Mat, aku udah dapat kerja, kata kawan. Kerja apa? Saya tengok kawan saya itu pakai Helen. Apa kerja pakai helm? Motong bawang, etrik. Dikasih orang Arab tuh helm, karena kalau tak pakai helm kan berair mata. Tahan cuma setengah hari. Balik Mat, kenapa? 3 ton bawangnya. Entahlah untuk jamaah haji. Saya mendengar cerita 3 ton, tak usahlah. Tak makan lah. Terus makan dari mana? Enggak ada, minta duit ke rumah. Makan, beli nasi 2 rial. 2 rial dapat sebungkus. Lauknya, itulah kenangan saya sama jamaah dari bumi Minangkabau. Oh, ama-ama awakku baik. Asal tahu dia. Orang dari mana? Ambo dari Kairo, Mak. Orang awak? Iyo. Orang Minang? Iyo, Mak. Jaginya lah randang. Kok randang ya? Tak belajar elok ya di Kairo. Iyo, Mak. Dibalilah nasi tuh. Dibukalah plastik di pelataran Masjidil Haram tuh. Buka, panggillah kawan-kawan. Yuk makan. Tumpahkanlah nasi itu. Ditumpahkanlah rendang tuh. Pup. Begitu ditumpahkan rendang. Ciri merpati dari Aceh. Tuh ciri. Sama warna ciri itu rendang. Awak ada apa? Allahumma barik lana fi wa. Bukan kalian pikir belajar ke Mesir, ke Makkah itu bersambut dengan karpet merah. Tidak seindah itu, Besti. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Makanya kalau kalian katakan hidup ini berat. Biar aku aja. Terus kami Pak Ustadz terjun kalian ke Sungai Siak. Jadi makan ikan hiu. Itu apa kalian hidup di Pekanbaru buat macet aja. Habis ngabiskan beras saja di rumah. Kerjalah. Kerja apa? Mat, ayo kita masuk ke truk. Masuk truk? Ya. Masuk truk, ditutup truk tuh. Pakai kardus depan. Masuk ke airport. Diperiksa sama polisi. Hush itu masuknya. Masuk ke dalam.
kerjalah di airport membagi nasi kotak untuk jamaah haji. Satu hari berapa? 60 rial. Kali 3.000, 180.000. Wah, banyak ini. Kerjalah. Kerjanya berapa lama? 12 jam. Apa kerjanya? Bagi nasi kotak. Ringanlah nasi kotak. Rupanya 10 kloter. 1 kloter 300. 10 kloter 3.000. Oh, nasi kotak. Gini aja, pejam mata aja udah. Sombong-sombongnya jamaah haji ini, ya Allah. Oh, kau dari mana? Dari Riau, Pak. Udah lama jadi TKI di sini. Allah, memangnya TKI itu hina? TKI itu adalah pejuang devisa. Mereka bayar pajak untuk Indonesia. Kami ini mahasiswa, Pak. Di mana belajar? Di Mesir. Apa jauh-jauh ke Mesir? Emangnya di Pekanbaru nggak ada tempat kuliah? Ada, Pak. Cuman bayar. Kami ini gratis. Untung saya nggak catat nomor Bapak. Lupa pula saya. Nggak tahu saya bakal viral. Kok tahu saya datangi dia sekarang. Sakit kali hati saya dilentik ini. Ulang, dapat duit. Yang penting asal jangan minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kau, Mat? Kata Mak. Sehat, Mak. Masih hidup kau? Hidup. Dari mana dapat kau duit? Duit-duit yang lama, Mak. Terus, gimana sekolah kau sekarang? Beasiswaku masih jalan. Aku balik dari Mekah. Hah? Haji kau? Iya. Gimana dapat kau duit? Ongkos tiket itu segala macam? Ada, insya Allah. Doakan aja aku. Cita-cita saya satu. Aku mesti S1. Habis S1 aku S2. Habis S2 aku S3. Habis S3 nanti aku bawa ijazah. Aku mau jadi dosen di Malaysia dan Brunei Darussalam. Setelah aku dapat gaji, aku membawa emak ke Baitullah. Tak ada cita-cita saya yang lain. Tak pernah terpikir saya mau jadi ustadz kondang, kodok diundang. Mau jadi datuk, jadi ulama, jadi tak ada. Yang penting aku mau jadi dosen, dapat duit, mau aku senangkan emak. Kalau kau bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan menjadikan rezekimu seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Selesai S1 saya, cari kemana S2. Dapat beasiswa dari Maroko. Yang ngasih beasiswa namanya AMCI, singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Sebab Maroko pakai bahasa Prancis. Sampai ke Maroko, sangka bahasa Arab ini di Mesir kan udah 4 tahun bahasa Arab. Sampai ke situ, bonjour. Nah, bonjour. Bonjour, selamat pagi. Selamat siang, bonsoir. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? What is your name? Je m'appelle Abdul Somad. Je suis étudiant à Darul Hadis établissement. Saya mahasiswa di Institut Darul Hadis. Insya Allah kalau yang mudah-mudah. Tapi kalau udah mulai dia panjang-panjang. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français artinya tidak dapat dia mau cakap yo. Nah, saya selesaikan S2 saya setahun 11 bulan. Tesis saya 300 halaman. Judulnya Rijalul Muwatta' was-Sahihain alladziina dha'afahum an-Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jab'an wa dirasatan. Diseleksi oleh 3 guru besar profesor orang Arab pakai bahasa Arab di tanah Arab. Pulang. Itulah dapat detail 2. LC di sampingnya DESA. DESA itu bukan kampung. DESA itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. Bahasa Arabnya Diplom Dirasat Al-Islamiyah Al-Mu'ammakah. Bahasa kitanya spesialisasi di bidang ilmu keislaman, bidang hadis. Karena bidang saya bidang hadis. Pulang. Buat surat lamaran. Masih ada saya simpan di folder laptop. 17 surat lamaran. Satu pun tak ada yang nyangkut. Ke Kemenak, ke pesantren, ke itu, ke ini, ke itu, ke ini.
Sampai akhirnya saya pulang ke Pekanbaru, ada tes dosen, masuk tes UIN, lulus. Mak, aku mau ikut tes dosen, tapi aku tak ada ordal. Tak ada kenalan kita di dalam. Kata mak, rezeki sudah dituliskan Allah. Kalau memang rezeki kau di UIN, lulus kau di situ. Tapi kalau kau tak lulus di situ, dibukakan Allah pintu yang lain. Jadi yang menguatkan hati, jangan curhat ke orang lain. Orang lain pagi jadi kawan, sore jadi lawan. Ya apalagi ke anak orang. Tak siapa dia dan siapa kita. Ada duit abang sayang, tak ada duit. Banyak yang ngaku. Tak ada tempat yang paling setia kecuali ayah dan ibu. Maka jangan lupakan jasa mereka. Lalu kemudian saya pun ikut tes, lulus. Habis itu saya masuk daftar S3, itulah titel PhD. PhD itu singkatan dari Doctor of Philosophy. S1 Mesir, S2 Maroko, S3 Sudan. Habis itu saya diundang oleh pemerintah Brunei Darussalam, diberikan gelar dari University jalur pesawat rupanya sekolah. Berarti setiap hari ibu bapak guru selalu spending. Tunggu sudah. Masya Allah. Itulah kenapa pesawat ini selalu delay terlambat. Karena dia singa yang terbang ke awan. Lion. Habis itu saya diundang ke Brunei Darussalam. Datang rektor menyerahkan Ustaz Abdul Somad kami angkat sebagai profesor di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Tahun berikutnya saya diundang lagi ke UMS University Malaysia Sabah, diangkat lagi profesor UMS. Tahun berikutnya saya diundang lagi ke Unimel University Islam Melaka Malaysia, diangkat lagi. Jadi kalau mau diluruskan itu kurang itu panitia. Tulisnya mestinya 3. Prop. S1 udah, S2 udah, S3 udah, profesor udah. Yang sebenarnya belum tinggal satu lagi. Almarhum. Jadi saya ini masa lalu. Yang masa depan itu kalian semua adik-adikku sekalian. Saya sekarang ini tidak sedang ceramah di depan Bapak Ibu Guru. Nauzubillah. Bapak Ibu Guru. 10 jari saya angkat 11 dengan kepala. Saya sedang berceramah di depan calon gubernur Riau. Wali kota Pekanbaru. Supir angkot. Ustaz Somad merendahkan supir angkot pas acara reuni SMK 2 Pekanbaru. Pas acara reuni 1 gubernur, 1 wali kota, 1 sekda, 1 bupati, 1 kapolres, 1 dandim, 1 panglima. Tiba-tiba datang 1 supir angkot. Orang ngatakan, itu anak SMK. Rupanya pas selesai dialog dengan Ustaz Somad, mohon maaf Pak Ustadz, ini semua acara, tenda-tenda dan makan itu dari saya Pak Ustadz. Hah? Kok bisa gitu? Karena semua angkot di Riau punya saya Pak Ustadz. Jangan sepelekan kawan. Yang hari ini kalian tengok dia 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, bawaan yang mau mati. Tak tahu entah macam mana dia 20 tahun akan datang. Saya pas lewat di Pekanbaru, aduh lapar pula perut. Saya suka makanan yang berkuah-kuah. Saya tengok ada sop tunjang. Hampir saya. Pas sedang makan, saya tengok orang yang kawan saya sekolah dulu. Oh, ayo makan dulu. Makan. Pas selesai makan, tenang, biar aku yang bayar. Pas mau bayar ke kasir, mohon maaf Pak, nggak usah dibayar. Kenapa? Karena Bapak makan dengan owner sop tunjang. Oh, dia yang punya. Mobilnya mahal. Karyawannya lebih 10. Diberangkatkannya umroh. Saya tanya, kok bisa kaya gini? Berapa tuyul kau? Kata dia, waktu kau dulu kuliah, Mat. Kau pergi kuliah, aku tak kuliah karena aku anak yatim, ayahku meninggal. Aku jualan keliling pakai ukul mangkok. Teng, keliling Pekanbaru.
Asal nampak aku orang kenal, bersembunyi aku di balik. Asal tuh lewat aku lagi. Akhirnya aku punya duit, aku beli tanah, sampai akhirnya banyak beli. Terus ku tanya, kenapa kau baik sama aku? Karena kau dulu di sekolah tak pernah ngejek aku. Oh, untung kak PJ. Coba kalau PJ, bayar kan? Jadi aku nggak bayar nih, tidak aman. Kalau aku nggak bayar, maka aku tak mau lagi singgah kemari. Wal awwal wal akhir. First time and last time. Tapi kalau aku bayar, maka persahabatan kita tetap berlanjut. Saya nggak mau mentang-mentang kawan gratis. Business is business. Kata dia, kalau gitu kita cari jalan tengah. Gimana? Bayar setengah. Oke. Persahabatan kami tetap baik sampai sekarang. Jangan ejek kawan. Yang sekarang kuliah pakai mobil. Mobil ayahmu. Yang sekarang pakai motor. Motor bapakmu. Ayah kau pejabat. Kalau besok ditangkap KPK. Allah membalikkan keadaan. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Hubungan kita dengan Allah tetap baik. Jangan sampai tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Orang Arab Saudi wajib bayar tabung besar yang dipasangkan di mulut. Bayar 500 rial 1 jam. Waktu disuruh bayar di rumah sakit, bapak bayar oksigennya 500 rial. Menangisnya. Ditanya, bapak kenapa menangis? Nggak ada uang. Duitku banyak. Terus kenapa bapak menangis? 1 jam oksigen ini sekarang ku bayar 500. Aku sudah hidup 50 tahun nggak pernah bayar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cuma ingin kau tempelkan kening kau ke lantai. Walaupun kau pejabat, kau jenderal bintang 5. Paling tinggi bintang 4. Penghargaan bintang 5. Kalau bintang 7 sakit kepala. Enggak ada orang di Riau ini pejabat yang sholat ke masjid. Allahu Akbar. Ditempelkannya ke dinding. Allah cuman kau tempelkan kening ke lantai. Di saat itu kau katakan Subhana Rabbiyal A'la. Berapa lama lah sholat itu? 1 rakaat 1 menit. Kita hitung sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 napas selesai. Malah ada yang sholat ini 1 napas pula. Tak bergerak mulutnya. Jangan sholat mulut tak bergerak. Mulut mesti bergerak. Tarik napas panjang. Ini ada orang sholat. Kok mazhab apa ini? Bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Ini mazhab Valentino Rossi. Doa. Sependek-pendek doa, Rabbil firli wali walidayya warhamkuma kama rabbayani shaghira. Saya buat namanya Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana. Cari di Google. Saya buatkan masjid besar. Nanti peresmiannya diundang. Masjid Hajjah Rohana. Saya buatkan paket 1 bulan 300 paket. Isinya 1 kilo gula, 1 kilo minyak, beras 10 kilo. Supaya pahalanya sampai kepada almarhumah. Tidak pernah puas hati. Zam-Zam Tower yang di depan Masjidil Haram. Naik ke lantai 30 di atas, buka jendela, nampak Ka'bah, saya letakkan dia di kamar tuh. Mak, tengok Ka'bah tuh. Membahagiakan hati orang tua.
Jangan nanti kalian sudah berhasil nikah. Datang mak kalian ke rumah. Nah, minjam duit kau 50.000. Aku mau buka puasa. Tunggu ya mak, ku tanya biniku dulu. Duitku semua dipegang bini. Kalau kalian takut ke bini, bagus kalian mati. Yang melahirkan siapa? Bini pula. Makin takutnya. Dek, pinjam duit 50 ya dek. Emakku datang. Kau jumpa dia kan setelah tamat kuliah. Dia yang melahirkan. Ketika di dalam rahimnya bertemu sperma dengan sel ovum, maka sel-sel tubuhnya berubah. Lalu kemudian penciumannya berubah. Semua diciumnya bau. Perempuan yang sedang hamil tuh penciumannya berubah. Lakinya pun diciumnya bau genderuwo. Jauh-jauh sedikit bang. Bau-bau hantu kecium aja. Ketika kalian mulai membesar dalam lambungnya membesar. Ususnya mengecil. Badan kalian membesar. 3 kilo. Ususnya mengecil. Tak bisa dia makan banyak. Tulang belakangnya membengkok. Diajak orang dia. Apa kata orang? Kukira kura-kura. Waktu mengeluarkan kalian meregang nyawa. Taruhannya 2. Hidup atau? Sekarang kalian bentak-bentak dia. Mak, belikan aku motor. Kalau tidak aku bakar rumah ini. Oh. Saya kalau sudah ada orang mengadu ke saya. Ustadz, anakku ini melawannya minta ampun. Bawa anak ibu ke sini atau aku datang ke rumah ibu menjemput dia. Dia aku pijak, pecahkan ginjalnya. Saya paling marah kalau ada orang melawan orang tua. Karena saya tak pernah saya lawan mak saya. Pulang saya ke Pekanbaru 2008, meninggal 2019. 11 tahun saya menjaganya di rumah. Tak pernah sekalipun saya pulang ceramah tanpa membawa makanan. Martabak, roti bakar, sate, kue pancuk. Sampai ke rumah, makan mak. Aku udah tidur, untuk apalah kau bawakan ini? Sampai akhir hayatnya, husnul khatimah, saya mengharap cuma satu, supaya doanya sampai. Saya kira waktu dia meninggal, tamatlah riwayatku ini, matilah aku. Rupanya sampai sekarang, saya masih diundang di SMK 2. Masih jumpa dengan adik-adik. Walaupun dia sudah meninggal, saya yakin doanya sampai kepada saya. Maka guru-guru saya datang. Reuni SD, saya kumpulkan kawan-kawan semua. Reuni SMP, saya datang. Saya belikan kain. Ada duit sedikit. Saya bagikan ke guru saya. Saya cium tangannya. Oh maaf ya bu, aku silap dulu. Aku dulu bu, waktu sekolah nakal. Oh, kau nih baik, kata mereka. Memang saya dari dulu baik. Kawan saya banyak kurang ajar. Nah, adik-adik sekalian, saya yakin dan percaya kalian adalah anak-anak yang baik-baik. Kalau guru-guru ini mendoakan kalian baik, orang tua mendoakan baik, insya Allah bahagia kan dunia akhirat insya Allah. Tapi kalau kalian melawan orang tua, disumpahnya kalian, anak antu. Jadi tuyul ke? Tuyul itu bukan ringan penderitaannya, berat sekali. Mikul duit, itu pun tak berhasil. Ditangkap orang, masukkan ke kolam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai ini kalian kuliah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Jangan sampai kaki kau tergantung, Tuhan tuh. Mau jadi apapun kalian nanti, insya Allah berhasil. Maka orang-orang baik. Goda-godaan di luar sana luar biasa. Datang Pak Kapolres, Kapolsek di Perawang. Menangkap satu anak ditempeleng sama Pak Kapolsek. Kelopak, apa kata dia? Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Rupanya udah mabuk lem kambing. Kaknya lem itu. Niat mau mabuk, duit tak ada, makan kecubung, mati. Niat mau mabuk, duit tak ada, beli kopi, tuang spiritus. Tahu spiritus? Untuk lampu strongkeng. Lampu zaman adik-adik tak mengalami. Tulis nanti di Google strongkeng. Dihidupkan lampu strongkeng itu menyala abangku. Menyala di jantung. Mati dalam paret. Sabu-sabu, narkoba. Insya Allah kalian selamat semua dari fitnah hari kiamat. Ada pula penyakit paling mengerikan sekarang.
Dulu kami takut pacaran. Orang tua takut. Aku takut anakku ini bercewek. Sekarang, alhamdulillah Pak Ustadz, anakku bercewek. Hah? Kenapa bapak ibu bersyukur anaknya bercewek? Berarti anakku nggak homo Pak Ustadz. LGBT. Menengok anak gadis cuek aja deh. Pas nampak laki-laki ganteng. Hancur kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kalian semua. Itu kan banyak pohon korma di samping Masjid An-Nur kan. Nggak berbuah. Dipanggillah pakar korma dari Thailand. Namanya Profesor Kolak. Bukan kolak pisang. Kolak. Jadi ditanyalah. Mr. Profesor Kolak. What is your opinion about this death? Death pohon bukan mati. Pohon korma. Apa pendapat engkau tentang pohon korma ini? Setelah ditelitinya dia tersenyum. Itu dia. Kenapa? Pohon korma yang ada di An-Nur ini jantan semua. Jantan ini nggak menghasilkan apa-apa. Kata dia tebang aja, bunuh aja semua jantan ini. Biarkan satu batang. Yang lain betina. Akhirnya ditanamlah pohon kurma yang betina-betina. Pas acara berbuahnya diundanglah Ustaz Somad. Acara panen perdana kurma di An-Nur. Saya pun ikut motor. So, dipajanglah bersama Gubernur Riau, Bapak Dr. Andus Haji Samsuar MSI. Ada fotonya, carilah. Begitulah. Jadi homo ini nggak menghasilkan apa-apa, laga pedang. LGBT, L lesbi, G gay, B biseksual, S T transgender. Bangga kali dibilang LGBT. Jangan pakai istilah LGBT. Buat namanya PLC. Penyuka lubang ciri. Ustaz ngomong begini di depan Pak Kepala Sekolah, depan guru. Jijik Pak Ustaz. Mendengarnya aja jijik. Apalagi melakukan. Maka nanti kalau ada yang agak melambai, langsung tangkap. Kau jangan melambai. Ikutkan dia. Olahraga bela diri di SMK 2 apa? Silat. Kalau saya dulu taekwondo. Saya ikut taekwondo. Baca kick. Oh. Oi. Kenapa Ustaz keluar? Tapi nggak selesai saya ikut taekwondo. Kenapa Ustaz berhenti? Terlambat saya datang. Pas terlambat disuruhnya push up. Lari keliling lapangan, push up. Nggak mau saya. Enak aja. Pas saya terlambat, begitu banyak. Dia terlambat. Nggak mau saya. Ulang saya tunggu. Kalau dipukulnya, aku pukul juga aja. Ulang saya. Ulang. Sampai sekarang nggak pulang lagi. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi. Harus melawan. Fight. Jangan mau tidak lawan. Dibully orang. Lawan. Anak saya, Mizan Hazik Abdillah, Sami, saya belikan sarung tinju. Saya belikan samsak. Ada baru saya upload beberapa hari. Hantam saya bilang. Blam katanya. Keponakan saya pas mau masuk pondok, Maulana Habibi Abdillah, saya bawa ke batang pisang. Ini batang pisang. Kalau dia tinggi, mengejek-ejek, lehernya bantai. Apa kau? Kalau tak sampai tangan wak, ulu hatinya. Kalau tak juga sampai, ini ke burungnya. Kalau tak bisa kita lawan, pura-pura kita pergi. Jangan mau disepelekan orang. Lemehkan orang. Ini generasi stroberi. Balik ke rumah, nangis. Jadi saya mau kalian ini orang-orang yang, tapi jangan menyepelekan orang, merendahkan orang. Saya kalau ada orang susah, nauzubillah mohon maaf cacat. Saya orangnya ceramah jarang saya menangis. Pernah kalian nengok saya ceramah nangis? Makanya saya kalau diminta, Ustaz Somad, tolong acara muhasabah di Masjid An-Nur, bagaimana supaya semua pegawai menangis. Terus aku nggak bisa bilang. Pernah saya disuruh malam-malam menangis. Banyak dosa kita ya Allah. Enggak juga menangis. Tengok orang ini. Udah 5 menit enggak juga nangis. Lama-lama rupanya saking kan sedihnya menangis juga. Tapi menangisnya bukan karena dosa, karena orang ini tak menangis. Maka kalau saya kalau diundang muhasabah terus bilang jangan undang saya.
Tapi saya menangis kalau menengok ada orang cacat. Maaf cakap, tangannya kekurangan, kakinya kekurangan. Sholat dia di masjid, lama tangannya ke atas. Itu nggak tahan saya. Lele. Dia dengan tidak sempurnanya lama doanya. Aku yang sehat. Kalau nampak saya ibu-ibu membawa anak kecil, itu saya tidak sedang menengok ibu itu. Saya sedang menengok almarhumah emak saya membawa aku dulu. Ustaz, doakan anakku Pak Ustaz. Saya sudah di mobil. Di mobil yang harganya 2 miliar itu. Punya panitia. Allah. Ustaz, pinjam. Termasuk yang sekarang itu, kalau kalian nampak, itu punya YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan nanti kalian bilang, alah ini nampaknya Ustaz Somad ini mobilnya mahal, nih duit YouTube ini. Dari mana kau tahu? Kau dengar dari knalpotnya, tuk. Itu. Saya udah di mobil. Datang ibu tuh, Ustaz doakan anakku Ustaz. Turun saya dari mobil, saya sapu kepala anak, saya embuskan. Jadi anak soleh kau ya, Allahumma sholli alaihi Muhammad al-Fatihah. Kenapa? Aku sedang melihat diriku. I was there. Saya kemarin jumpa sama kawan saya di Labuhan Batu. Tas di bawah pentas, mat katanya. Oh iya, kawan saya dulu waktu SD kelas 4 yang ngajak saya jual kacang goreng. Jadi kami kecil, udah berpikir cemana untuk jajan. Diajaknya saya, mat, ya. Kita ambil kacang goreng di warung situ, terus kita jual di tempat. Diambil tapi nanti bayar. Setelah laku bayar. Mat, kita ambil sana. Nama yang punya kacang goreng itu namanya Pak Bahren. Kita ambil dari Pak Bahren. Nanti malam kita jual tempat konser dangdut. Yalah, kami bawa lah dalam plastik. Tengah konser dangdut, di samping-samping ini pokok kayu sawit tempat orang pacaran, bercewek. Kacang bu, kacang kak. Kacang bang. Laki-laki ini selalu menawarkan. Adik mau? Apa kata perempuan? Enggak. Bisi itulah yang benci kali nengok perempuan. Adik mau? Enggak. Aku pijakkan aja lah. Itulah maka saya kalau belanja ke pasar sama istri saya. Kalau belanja ke pasar, istri saya nanya. Kita beli ikan nih bang. Terus yang jual ikan tuh nengok. Beli. Walaupun saya tak suka. Kenapa? Karena aku bisa merasakan perasaan dia. Bisa kurasakan perasaan tukang jualan. Makanya kalau saya selalu di depan Polda nih, datang ibu-ibu bawa peyek. Peyek. Tanya sama istri, buka kaca. Peyek? Iya, saya bilang. Kenapa? Karena kalau bilang tidak, pikiran saya balik ke masa lalu. I was there. Aku pernah di sana. Di dalam hati yang hancur, disitulah muncul kelembutan. Jadi Allah SWT kadang memposisikan kita. Iya Ustaz enak aja ngomong begitu. Udah sejam Ustaz ngomong. Kami yang kena panas. I was there. Adik-adikku sekalian. Saya sudah bicara 1 jam. Tadi dari jam 8:30. Sekarang 9:30. Adik-adikku yang ada di sana. Aku di tenda bagus pakai karpet. Kalian di bawah tak pakai alas. Maukah memaafkan saya? Aku Abdul Somad duduk di atas pakai karpet dimuliakan. Kalian di bawah kena panas. Di akhirat boleh jadi kalian jauh lebih mulia daripada Abdul Somad. Diaminkan orang ini pula. La ilallah. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi? Kalian jaga juga lah perasaan saya. Ya Allah. Saya terus terang di depan kalian ini. Saya memang pancing-pancing supaya kalian senyum. Kalau saya tengok kalian ini nggak ada beban. Nggak ada beban. Dari mana Ustaz tahu nggak ada beban? Karena kalau pernah saya ceramah di suatu tempat, saya pancing gitu, senyumnya nggak lepas. Nggak lepas. Tapi kalian senyum lepas. Berarti kalian ini memang tak ada beban sama orang tua, tak ada beban sama guru. Kalian semua anak-anak baik semua insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Di akhir majelis, kalau berdoa caranya begini. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat, tutup dengan Al-Fatihah. Bisa? A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat, tutup dengan Al-Fatihah. Pakai bahasa Indonesia apa Ustaz? Saya sekolah di Arab bertahun-tahun berdoa masih pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ambo kan lur, ambo rancak berdoa bahasa Minang, pakai bahasa Minang. Ya Allah, kau banyak mana kami takkan empat tamu alam balaki dan kedua alam babini dan kampek bacara pulau.
Saya Pak Ustadz bukan orang Minang, saya orang Jawa. Untuk apa kayak bahasa Jawa? Ya Allah, iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko wis ngalor ngedingetan piye kayak Allah, donga iki wis. Berdoanya jangan terlalu detail. Ini kalian berdoa detail. Ya Allah, aku ingin punya sepeda motor 500 cc. Kalau bisa spatbordnya warna hitam, tangki warna hijau metalik, harga masih nego. Gak usah terlalu detail. Jangan pula berdoa terlalu umum. Ini ada anak muda ini doa terlalu umum. Ya Allah, banyak yang aku mintakan padamu. Tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu. Karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Apa? Ada pula saya tengok orang berdoa mulutnya diam aja. Apa yang kau mintakan? Cukup antara aku. Ada pula tak mau berdoa sama sekali. Habis sholat di masjid orang berdoa, dia perlu pergi. Pas tanya, kau tak berdoa? Alah, yang lamanya belum makbul. Apalah orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadhil madrasata madrasatan mubarakatan fiha. Jadikanlah SMK 2 Pekanbaru ini sekolah yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minhu zu'ama wal ulama. Keluar para alumninya, para pemimpin, orang-orang yang peduli kepada agama dan bangsa, ya Allah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang soleh